Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Febrianti Mulyo dari FG2. Di sini akan mempresentasikan terkait LSPB, kreativitas dan inovasi. Di sini saya bersama teman-teman saya ada Bagus Wibisono, Maulita Nabila, Mauris Handi, Raffi Arya, dan Rizkiano Ramadan Abdi. Baik, ini merupakan table of content yang akan kelompok kami bawakan. Yang pertama ada pendahuluan, poin-poin penting LSPB, keterkaitan antara LSPB, refleksi kelompok terhadap LSPB, dan lalu terakhir adalah kesimpulan. Oke, baik, pendahuluan. Di sini kami akan menjelaskan dulu terkait pengertian umum dari kreativitas dan inovasi. Jadi kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru untuk memandang masalah menjadi suatu peluang. Dan untuk inovasi itu sendiri merupakan kemampuan untuk menerapkan solusi-solusi kreatif terhadap masalah dan peluang guna menumbuhkan usaha. Jadi untuk kreativitas dan inovasi ini memiliki uh, kesinambungan, di mana orang yang memiliki kreativitas sudah pasti akan memiliki inovasi yang lebih baik juga. Baik, selanjutnya ada poin-poin penting dari judul SPB kami, kreativitas dan inovasi. Di sini ada 3 poin pentingnya. Yang pertama, peranan inovasi dan kreativitas pengembangan produk dan jasa. Yang kedua, mengembangkan produk dan jasa yang unggul. Yang ketiga, quality function deployment atau QFD sebagai penetapan produk unggul dan manajemen inovasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya peranan inovasi dan kreativitas pengembangan produk dan jasa. Nah, di sini inovasi itu memegang peran penting karena sukses atau tidaknya sesuatu usaha itu sangat tergantung dalam pengembangan hal ini. Nah, daya kreativitas ini harus dilandasi atau didasari oleh cara berpikir yang maju, gagasan yang baru, yang berbeda dibandingkan dengan produk-produk yang telah ada. Sebagai contoh, mungkin kita bisa mencontoh dengan inovasi dan kreativitas yang seperti Microsoft dengan inovasinya, kemudian ada DNA kreatif, halo, ya ada kreatif kepicikan Xerox dan lainnya. Bisa di next. Ya, selanjutnya itu mengembangkan produk dan jasa yang unggul. Nah, proses di mana kreativitas dan inovasi ini harus dilakukan. Terdapat tuntutan wirausaha yang melahirkan strategi dan mensiasati pasar dengan peluncuran produk inovasi yang baru atau pionir produk. Nah, ada 2 cara di mana sebuah perusahaan dapat mendapatkan produk baru, yaitu yang pertama dengan cara akuisisi dengan membeli perusahaan lain hak paten atau lisensi untuk membuat produk perusahaan. Dan yang kedua, pengembangan produk baru dalam departemen litbang perusahaan tersendiri, yaitu berupa pengembangan produk asli, perbaikan produk, dan modifikasi produk serta merek. Bisa di next. Ya, selanjutnya akan diajukan oleh teman saya, Kiano. Oke, selanjutnya quality function deployment sebagai penetapan produk unggul dan manajemen inovasi. Salah satu cara untuk menyeleksi produk dan jasa yang dihasilkan dengan memperhatikan kualitas yang dihasilkan oleh produk. Quality function deployment adalah suatu proses menetapkan keinginan pelanggan tentang hal-hal yang diinginkan konsumen dan menerjemahkan menjadi atribut pada produk dan jasa agar setiap pada fungsional usaha dapat memenuhi dan melaksanakan. Next. Untuk berikutnya, quality function deployment. House of Quality merupakan teknik grafis untuk menjelaskan hubungan antara keinginan konsumen dan produk, barang, atau jasa. Tahap penyusunan Home of Quality yang pertama itu matriks kebutuhan pelanggan. Biasanya meliputi siapa pelanggan kita, mengumpulkan data kualitatif berupa keinginan dan kebutuhan konsumen, menyusun keinginan dan kebutuhan tersebut, terus pembuatan diagram affinitas. Mungkin boleh dilanjut.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bagas. Oke, selanjutnya mungkin ada quality function deployment sebagai penerapan produk unggul dan manajemen inovasi. Di sini terdapat pertama mungkin ada matriks perencanaan, yaitu mengatur kebutuhan pelanggan dan menetapkan tujuan performasi kepuasan. Kemudian ada lagi respon teknis, yaitu transformasi dari kebutuhan konsumen yang bersifat menentukan hubungan respon teknis dengan kebutuhan konsumen. Menentukan seberapa kuat hubungan antara respon teknis tahap 3 dan tahap 1. Nah, terakhir ada korelasi teknis, yaitu memetakan hubungan dan kepentingan antara karakteristik kualitas. Dan terakhir ada benchmarking dan penetapan target, yaitu perusahaan perlu menentukan respon teknis mana yang ingin dikonsentrasikan dan bagaimana jika dibandingkan oleh produk sejenis. Oke, terima kasih teman-teman. Dan selanjutnya akan saya lanjutkan dengan tema keterikatan antara LSPB. Mungkin dilanjutkan dulu. Jadi di LSPB sebelumnya kita mempunyai topik komunikasi dan interpersonal skill yang dimana kita lebih membahas mengenai cara berkomunikasi yang jelas, cara membawa ide dan inovasi menjadi sebuah hal yang menjadi produk. Dan di sini dengan topik kita kreativitas dan inovasi, kami ingin menunjukkan keterikatan apa saja yang bisa terjadi di antara kedua LSPB ini. Mungkin boleh next dulu. Mungkin untuk apa itu inovasi dan cara menyampaikannya, kami memakai model framework Pentahelix Model of Innovations, di mana di sini ada 5 stakeholders, yaitu komersial, ada akademi, citizens, public sector, dan non-governmental. Intinya, setiap inovasi itu berdasarkan dari sebuah social problems, di mana kita dapatkan dari kita berkomunikasi. Misalnya, oh ada permasalahan di kampus mengenai problem A. Cara kita untuk menyelesaikan problem A itu mempunyai beberapa framework yang kita butuhkan untuk inovasi apa yang bisa kita dapatkan. Dan karena itu menggunakan Pentahelix Model of Innovations, kita dapat melihat sebuah ide dan kreativitas itu perlu dikomunikasikan untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Dalam kedua LSPB ini sangat dibutuhkannya sebuah framework dan communications of command agar ide dan inovasi dapat dihasilkan secara efektif dan tepat kepada siapa yang membutuhkannya. Makanya kami bilang bahwa jika ada sebuah problem di situ penting ada sebuah inovasi yang untuk memberi solusi dengan cara mengkomunikasikannya. Dan of course there's a lot of things that we can use this in this case, yaitu ada meeting the needs of the citizens, system changes, developing, dan in a lot of cases yang itu di mana ada products dan services QFD bisa dipakai untuk mencari manajemen sistem yang tepat untuk membuat ini semua. Mungkin next. Dan keterkaitannya bagaimana? Seperti saya bilang tadi, inovasi membutuhkan komunikasi yang lancar untuk disampaikan, kreativitas membutuhkan inovasi dan komunikasi untuk menjadi sebuah kanvas, dan komunikasi membutuhkan skill dan framework tertentu untuk menyampaikan ide inovasi dan kreativitas agar secara tepat dan akurat. Mungkin next dulu. Dan karena teman sekelompok kami, Kak Maulida sedang absen karena sakit, saya akan menggantikan perannya sekarang untuk merepresentasikan apa itu refleksi dari kelompok kami. Kami ada 6 poin. Yang pertama ada framework, di mana sebagai sarana penyampaian ide dan inovasi ke stakeholder melalui komunikasi yang jelas. Ya ini bisa melalui QFD, bisa melalui Pentahelix Model of Innovations, dan si inovasi itu sendiri menjadi sebuah tombak kemajuan untuk memperbarui produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan seperti kita tadi, itu bergantung dari kompleks social modern problems. Dan secara komunikasi itu adalah sebagai alat dan tools untuk menyampaikan inovasi dan ide agar mendapatkan respon yang tepat dan akurat. Dan QFD bisa menjadi sebuah standar untuk penetapan produk unggul dan manajemen inovasi. Produk dan jasa juga sebagai barang hasil dari inovasi yang ide telah dikomunikasikan agar kita men-solve atau menyelesaikan seluruh ide-ide ini atau masalah ini, dan integration kebutuhan sebuah integrasi dan sentralisasi dalam berkomunikasi agar menyampaikan ide dan inovasi secara tepat dan akurat. Oke, next dulu. Dan inilah conclusion kami.
yang intinya LSPB Komunikasi dan Inovasi mempunyai banyak keterikatan yang sangat erat, mulai dari penyampaian ide sampai pembuatan produk, jasa, sangat bergantung kepada inovasi dan cara mengkomunikasikan ide yang telah ada. Melalui framework dan tools yang juga dapat menjadi alat bantu dalam menyampaikan ide ini, inovasi agar dapat terkomunikasi ke stakeholders yang tepat dan akurat secara jelas. Mungkin itu saja dari kami, kelompok FG2. Terima kasih. Mohon maaf kalau kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.